Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadir Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, Ibu, hadirin jamaah rahimakumullah. Tidak ada kalimat yang paling pantas kita ucapkan malam hari ini selain syukur alhamdulillah. Kita haturkan dan sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah masih mengirimkan nikmatnya kepada kita, masih meneguhkan akan suatu nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat iman, nikmat Islam yang ada dalam diri kita. Alhamdulillah, nikmat-nikmat itulah yang kemudian justru mendorong kita kenapa kita kemudian sampai di Masjid Al-Asyraf ini. Maka patut kita syukuri dengan cara meningkatkan akan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Bapak Ibu rahimakumullah, aja sokan bosen anggerana ustad apa kiai ceramah maning-maning takwa, maning-maning takwa. Apalang kaliane maning ya angger pertama mesti ngejaket takwa. Apa memang ilmune samono tok ganti maning-maning ya takwa. Padahal syahdan dulu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyampaikan ceramah khutbah di hadapan para sahabat-sahabatnya yang mulia. Kira-kira kalau sahabatnya yang mulia siapa saja Bapak Ibu? Kira-kira neng majelis gue sing hadir siapa baelet? Abu Bakar kira-kira anak boleh? Ana, Umar, ana, Utsman, ana, Ali bin Abi Thalib, ana. Seluruh sahabat-sahabat mulia radhiyallahu anhum hadir. Tapi tetap saja Rasulullah menyampaikan ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Angger dipikir-pikir kurang takwa apa Abu Bakar? Iya Pak, kurang takwa apa sih kelasnya Umar, kelasnya Ali, kelasnya Utsman? Wong takwa-takwa kabeh. Tapi kenapa Rasulullah tetap menyampaikan ittaqullah? Karena sangat penting pesan takwa. Apa maning kelasnya nyong sampeyan sing ijazah gurung jelas, alamatnya gurung jelas Pak mengkone. Ari Abu Bakar
Umar, Utsman, Ali nang ijazah ya wis teken lulus surga, alamatnya jelas. Lanjong karo sampean alamatnya mbungko bakale. Maka wajar kalau kemudian terus menerus mesti diawali dengan mengajak. Kalau sudah bersyukur, mari rasa syukur kita buktikan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena insyaallah dengan ketakwaan itu maka Allah akan melimpahkan rezeki dari manapun itu arahnya. Dengan takwa kepada Allah sampean urip mesti punya permasalahan. Laka wong urip sing ora duwe permasalahan mati ben. Permasalahan anggar wong mati lah suka mati bela. Permasalahan anggar mati wis laka masalah. Ana masalah. Enak kowe wong mati ora duwe masalah. Anggar mati ning alam kubur dipentungi masalah, Pak. Biasanya ana wong sing sokan ngomong suka mati bebes urip ya ora wurung kaya sugih ora melarat bae masalah terus suka mati kuli wis genah. Perngasane ndek nang mati luber. Ora luber. Wong Islam anggar mati sih ana kehidupan maneh. Ya, jadi jangankan kita yang hidup, tapi dengan takwa insya Allah kita akan diberi solusi jalan keluar oleh Allah atas petunjuk dari Allah. Dan makom yang mahmudah, makom yang mulia hanya bisa ditempati oleh orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan itu adalah kita semua yang hadir di sini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, jong wingi di WA engko sing penting malam Ahad ngisi pengajian Ustaz. Iya. Lah temane Pak, orang jaluk tema. Barang miki yen bisa nyerempet Isra Mi'raj, nyerempet Rajab tuh, mana kan nyerempet pirang-pirang serempetan nggih. Ya wis mengko apa ngkone be wis engko angger anjuk Isra Mi'raj ngomong Isra Mi'raj cuman prengasane nyong Isra Mi'raj ning ndi mesti disampaikan terus. Dadi engko yen dean ya anjuk dean wis. Mungkin nyong pang cerita sing lagi rame belah. Arane TV be ramene apa nyong melu-meluan. Arane apa ya? Arane update lah ayo. Ya, karena ini juga penting kita sampaikan agar kita nanti paham kan seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, akhir-akhir ini kan TV kayong berita anane mung ana virus corona. Kayong maning-maning TV ge corona, TV ge corona, TV ge corona. Mbok sekali-kali apalah merek corona maning be corona. Sekali-kali wong saiki pirang-pirang ana PV ana apa macam-macam ya. Merek-merek mobil. Tapi memang itu dunia sekarang ini lagi digoncang dengan satu virus yang sangat luar biasa, ya mungkin berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia. Sampai kemudian saking ramene berita singarane virus corona yang muncul di kota Wuhan, dataran Cina. Banyak spekulasi, banyak pendapat-pendapat yang kelasnya kaya nyong sampean dan yang gerkrungu kaya gue. Begitu kali neng Cina ana virus singarane corona. Kira-kira sampean pertama krungu ngomong apa? Innalillah, apa puas ladas, apa alhamdulillah? Oke, sini Jabang ngomong apa Miki? Mesti kaya gue kabeh. Nyong takon ning ndi pengajian kira-kira ngerana kabar kaya gue terutama ning Cina kuli krungu ana virus piben puas ladas wis pokoke bonggane sapa itu pasti emosional walaupun kurang tepat tapi emosional sebagai rasa peseduluran seduluren nyong ning kana dianiaya weh balesane gue karena ya gue mesti yo wajar ya Pak wingi ning India seduluren nyong ya neng kana dianiaya dikirim angin tornado ya masih spontan weh ngandel lo ya puas weh mulane aja nglawan Gusti Allah itu pasti walaupun sebenarnya kurang tepat kalau kita mau merujuk kepada apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kan kalau dalam riwayat ketika Rasulullah itu dikabarkan tentang masalah berita wabah penyakit taun pada zaman itu
Rasul mendapat kabar, ya Rasulullah, di tempat itu ada wabah ta'un. Kemudian Rasul menyampaikan, kalau seperti itu wabah ini berbahaya, maka tolong wilayah yang terkena wabah itu aja pada lunga neng kono bae, ora kena metu sing daerah. Terus sampean-sampean sing ana ning daerah sekelilingnya aja ngunjungi. Jadi sebenarnya anggar kepala negara saiki ngomong kayak gue, turahane Nabi. Nabi 1500 wis ngomong kayak gue. 1500 tahun yang lalu sudah menyampaikan seperti itu. Konsep itu konsep Nabi Muhammad. Bukan konsep presiden siapa-siapa. Itu konsepnya Nabiullah Muhammad. Kan saiki presiden ngomong kayak gue, anggar sing kenang wabah, maka orang kenang hari diisolasi. Sing esi pada sehat-sehat, ora susah ngunjungi tempat-tempat sing mengandung wabah atau virus. Ya, bukan cuma hari ini sebenarnya Cina dihantam dengan virus. 2003, 2004 kalau nggak salah dulu pernah ada yang namanya virus SARS. Yang itu juga sebenarnya menggegerkan dunia, tapi kayaknya luwih geger lagi. Ya. Yang disinyalir itu virus itu muncul dari kebiasaan masyarakat Cina wis seneng mangan lenggarangan. Wis tahun 2003 senengane mangan lenggarangan. Lah kiye kena maning, dikirim maning karo Gusti Allah. Ya, walaupun belum jelas sabenernya sing kewan apa, tapi ana sing ngomong sing lawa-lawa, kelelawar ya, ana sing ngomong sing gula, tapi durung jelas. Sampai obatnya ya kurang jelas embuh. Maksudnya apa? Terjadi yang seperti ini pelajaran penting bagi kita sebenarnya. Ya. Allah itu pernah menyampaikan dalam surah Al-Baqarah 168, mudah-mudahan enggak meleset. Ada kalimat ya ayyuhan nas, wahai manusia. Singarane menungsa sapa bae. Orang wong Islam tok, wong Hindu, wong Buddha, wong Kristen, asane wong sing lak agamane ora jelas semua. Sing penting angger wujud manusia ki kenang undangane Gusti Allah. Wahai manusia, kulu pada manganah mimma fil ardi sing ana ning dunia ki halalan thayyiban. Halal lagi baik. Halal ge warnane ngana telu. Siji halal karena zate, sing pabrike memang wis halal. Gaweane sing kanane Gusti Allah nyiptakne ge wis halal. Ayam halal, bebek halal. Kan berarti sing kanane wis halal. Blengong halal, iwak halal, wedhus halal, kebo halal, sapi halal, unta halal. Sing kanane memang pabriknya wis ana label halal. Jadi sarazat sudah halal. Sing nomor loro halal dengan caranya, cara memperolehnya. Ya. Bocah nom pancarane kepriben kayak walaupun gue ayam halal tapi angger walaupun gue iki nyembelih ngadep kiblat bismillahirrahmanirrahim disembelih tapi angger oli nyolong ayam tetap haram. Ora ketang nyembelih bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar hebat teman madhep kiblat. Ora pan dadi halal karena berasal dari sesuatu yang haram nyolong. Jadi orang mesti zate halal sampai nih wetenge sampean halal belum tentu. Kalau cara mencarinya tidak dengan cara yang halal. Ya, apa saja bukan hanya kemudian sekedar cuma hewan, segala makanan. Kalau yang kemudian uang yang kita pakai bukan hasil daripada hasil yang halal, maka sekalipun nasi itu halal, sekalipun sate halal, sekalipun pangsit halal, bakso halal, tapi angger berasal dari sesuatu yang haram, haram kabeh. Leres Pak. Nang kene ta lek sing kaya gue ya. Sing akeh nang kana sing dhuwur-dhuwur malah nggo mlarat jarang ana wong kaya gue. Justru sing duwite luwih sing kaya gue. Ya, bangsa koruptor-koruptor kowe kaya gue. Ya duwite wis luwih.
Itu jangan dikira kemudian halal kuli kok duit apa nggo nyumbang masjid, ya Allah serap tak sumbang misalkan. Kuli dadak, kuli sing kaya kowe dadakan enggak bisa. Karena apa wala talbisul haqqa bil batil, enggak bisa campur aduk ya, antara yang hak dengan batil enggak bisa. Yang hak ya hak, batil ya batil. Sing nomor 3, halal kowe untuk apa kita kemudian ya? Untuk apa? Karena bisa jadi Pak, zate halal, duit sing nggo tuku halal, tapi tidak diperuntukkan untuk Allah, bisa jatuh kepada hal haram. Tukune ta ya ora ya hak kebo. Ya, duitnya barang halal, kebone halal. Begitu disembelih dikalap tok ndase, nggo sajen haram. Karena kan banyak manusia seperti itu. Masyarakat kita masih banyak tukune ayam dibelah loro tok. Sing nyembelih ustad maning. Ora bisa sih biasanya kayak gue kan ngaring ustad nyeluk tulung ustad pimpin sembelih. Nah, gue nggak ustad sing cerdas ki ayam panggo apaan dhisik. Aja mung nampani amplop tok. Ayame panggo apaan dhisik, peduse panggo apaan dhisik. Kok gini lah nggo sajen. Angger nggo sajen aja sampai. Itu haram, tidak diperuntukkan untuk Allah. Wong nggo setan enggak. Ya, ini kadang-kadang orang enggak merasa sing penting nyong duitnya memang halal, sing dia sembelih halal, nyembelih dengan cara bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya wama uhilla li ghairillahi bihi, orang mung cukup sekedar bismillah. Diperuntukannya untuk apa? Nah, sing nomor 4, kenapa Gusti Allah mesti menterterakan singarane halalan, mesti disambung dengan thayyiban? Karena sing halal durung tentu apik, Pak. Biasanya anggar sing apik kuwi kondisional. Nggo awake sampean. Belum tentu yang halal itu baik buat panjenengan, belum tentu. Makanya butuhnya itu apa? Thayyiban. Misalnya ya, misalnya ini duren halal halal nemen, tapi angger dipangan karo wong sing darahe muncul kolesterole dhuwur aja dipangan, kowe ora thayyiban sekalipun halal, kowe nyiksa. Ya, sing lagi darah tinggi aja mangan sing kelasnya kepiting, kelasnya sate ora eling, ya aja dipangan halal, cuma apa? Bukan thayyiban untuk dirinya sendiri. Aja sokan ngomong Allah mumpung doyan, mumpung cangkem enak, kapan pira urip ka digawe angel temen, dinikmati biar kena ka. Hari lagi meriang cangkeme pahit bebajane dijejel-jejel ka, malah saiki lagi enak-enake koliko mangan iki ora oli, mangan ini ora oli. Dasare pang sehat-sehat, dasare pan mati-mati. Sekiki ben diumumna ning Masjid Al-Isra. Innalillahi orang suwe karena Pak terjang dia enggak baik ya. Maka dikatakan selanjutnya wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikuti bujuk rayu syaitan, karena sesungguhnya syaitan itulah musuh yang paling nyata bagi kita. Orang kita ngake menungsa seneng bala karo setan, sebenarnya perlu dipahami setan itu musuh bebuyutan bagi kita paling nyata. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, apa hubungannya karo corona? Ya, kalau ayat yang lain itu kan ada yang berbunyi seperti ini, wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah Bapak Ibu, silahkan makan semua yang ada di muka bumi ini. Minum semua yang ada di muka bumi ini, tapi ingat wala tusrifu, jangan melampaui batas, jangan berlebihan. Allah tidak suka dengan sesuatu yang berlebihan. Jare wong Tegal ki munine sing maha-maha. Bener, Pak? Neng kene ana bahasa maha-maha, aja maha-maha ken. Maha-maha itu artinya lebih. Ya. Tapi saking fasehe ngomongnya jadi oraha aja maha-maha. Yang dilakukan, kenapa sekarang muncul ada virus yang seperti itu? Itu karena maha-maha.
Segala sesuatu yang melampaui batasan Allah itu sudah jelas. Ketika batasan Allah diterjang, ketika aturan Allah itu diterjang, itu pasti. Allah kenapa melarang? Itu karena ada sesuatu hal, ana madarat, ana penyakit, ana bahaya bagi umat manusia. Kak dilawan akan muncul. Kenapa Allah menghalalkan ini, memerintahkan harus melakukan ini? Itu karena ada manfaatnya, bukan karena tidak ada manfaatnya. Yang dilakukan manusia sekarang itu sudah melampaui batas. Wis dimei halal wis pirang-pirang nemen. Anak kabeh sing halal si akeh nemen. Lah kamangan sing haram-haram ki kepriben, lenggarangan duntal, curut duntal, sing kepriben, baya duntal, ulah duntal, pol-pole lakaso bayi duntal. Manusia macam apa kayak bu? Sing haram-haram, sing aneh-aneh, sing sangar-sangar dipangan dengan satu keyakinan, angger mangan kaya gue bakal kuat, angger mangan gue bakal hebat, sehat sing ngendi? Nyatanya Allah mengirimkan itu karena ulah Pak, melampaui batas. Coba kalau nggak diterjang, ke orang mung neng masyarakat neng kanan neng Wuhan tok, neng Indonesia bis pirang-pirang, neng Indonesia ana sate ulah, poret pantura sampean pandiolet ulah apa? Akeh. Ya, pantakon apa wis? Indonesia ki wis akeh sing kaya gue. Ya kodok ya nyanding, ula ya nyanding. Kayong curut ya sing ora guru patia terang-terangan. Sampai komunitas asu be pada ngomong ora tega kenyong kaya iki. Makhluknya Gusti Allah kudune disayang-sayang malah kemudian disembelih. Padahal ora tegane juga karena aku iki aja sampai mangan sing haram. Dadi aja mau ning Cina, Indonesia poret. Hal-hal sing kaya gue wis ana. Modelat manehnya muncul nang kene. Angger terus menerus seperti itu diterjang mesti bakal muncul. Jare nyong ta wong sing halal be pirang-pirang dinteng kena ayam enteng tot, bebek dinteng kena enteng maning, blengong dinteng kena enteng, dinteng nak kabeh disit be sing halal. Wong angger senteng kabeh, monggo pan mangan apa bae. Padahal kan orang mungkin enteng ya Pak. Lo kan enteng ya orang mungkin, kowe ta bahasane nyong bae. Dinteng kena. Ora susah sing kayong kangelan-kangelan, ya Allah. Ini kenapa sih Allah kemudian mengharamkan babi? Itu karena memang ada madaratnya. Kenapa hurimat alaikumul maitah? Kenapa Allah kemudian mengharamkan yang namanya bangkai? Karena bangkai ada madaratnya. Kan seperti itu. Ini yang paling penting Pak. Sebenarnya pelajaran paling penting bukan cuma soal makanan, apapun. Kalau larangan Allah, ini loh batasannya. Ternyata kita terjang, dijamin akan datang berikutnya. Makanya saiki kayong radan kes Gusti Allah. Ora kaya gemen ta ya kayong radan suwe nang kene maksiat be Allah menurunkannya suwe. Ki saiki kayong pan balik maning umat sadurunge Muhammad ki. Kayong radan kes ngene nglakoni kejahatan kirim, ngene kejahatan kirim. Iya. Wong nyatane be India nembe kaya ke langsung dikirim. Berat ke. Nyong kadang-kadang mikirnya dudu apa-apa tiga negara ini nyong makanya radan lengkap maksiatnya maksudnya. Ini watirnya bukan kayong jebule engko cepet dikirim jangan watirnya. Ya nyatanya memang terasa kan, walaupun kita dikirimi banyu terus buat apa ngono ya oleh banjir alhamdulillah banjir buat apa ya coba ngerti kirimi orang kita nagane jebule wis mulai mipil terjangkit anak corona di daerah wis macam sampan kayong perngasane umat temen ya Pak urip kayong wedi nemen ya. Wangger kaya kene belingan Gusti Allah muncul status urang-urang carane corona ke wudu sing bener. Alah barang saiki bae ngomong wudu. Si wudu awit gemen ora bener. Wudu yang memang awit gemen dikongkon bener. Lah barang saiki bae muncul wudune sing bener, sembayange sing bener. Awit gemina tetep dikongkon wudu sing bener, sembayang sing bener. Kelakuane menungsa angger wis lagi anak kaya kene mbek kelingan Gusti Allah. Telat. Ya. Ini masalah bagi kita, perenungan bagi kita. Ya, bukan soal ini saja. Seluruhnya ya dalam hal apapun, perkara apapun. Ketika Allah memerintahkan, saya sering menyampaikan, yakini bahwa itu ada manfaatnya sekalipun kita belum tahu sebenarnya apa sih manfaatnya. Kenapa Allah memerintahkan seperti itu? Kenapa Rasulullah mensunahkan seperti itu? Mungkin karena kedangkalan ilmu kita. Ya. Karena ceteknya orang bisa golet,
Jadi si penting kayak nyonta dan mana lah, si penting gue perintah Gusti Allah Rasulullah wis tak terima, gue tak lakoni samampune. Kayak gue boleh kepenak kok. Ya jadi enak orang kalau berisinya seperti itu enak, nggak mesti harus tahu kenapa sih? Kenapa sih? Israel ngolah kalai, Yahudi kakek takon lakoni ora. Seringnya kayak gue. Ya kadang-kala justru wong sing sering ribut lakoni ora. Udah kok kepan puasa kok ribut maning ki bakal puasane mulaine kapan ki? Ngosengso maning bu pasengso borang pirang-pirang sing sengso. Ya bisa neka ribut gaya gua anak puasa mulaine sejon ku ribut benggal tahun apa kayak gue. Biasanya sing ribut puasa ora. Dileine men enggak. Iya biasanya kan seperti itu. Ribut nah misalkan puasane mulaine Jumat, wala aku tanda sadang ora kanthi wong asline dinane Sabtu mulaine kan. Mulai Jumat mulai Sabtu ana sing mulaine kok terakhir tok enggal pan badhe pirang-pirang ora protes. Lah kasing kaya gue teng kula dibahas. Kan sering kan, Pak? Ya kita kadang-kadang membahas sesuatu hal yang enggak penting, padahal yang penting kalau itu memang sudah hakul yakin laksanakan saja. Pasti ada manfaatnya. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, jadi ini merupakan satu pelajaran yang paling berharga bagi kita, sekalipun kita tidak terkena. Maksudnya bukan negara yang secara langsung terkena wabah daripada virus corona itu, tapi ini menjadi pelajaran yang sangat-sangat berharga bagi kita. Pelajaran akidah yang harus kita tanamkan tadi. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang telah datang dari Rasulullah ambil semuanya, nggak usah banyak tanya. Apapun yang memang dilarang tinggalkan, nggak usah banyak nanya. Itu enak sebenarnya. Ini tadi. Jadi segala sesuatu yang melampaui batasan Allah, Allah akan kirimkan. Ini loh ketika kamu melampaui batasannya. Ketika umatnya, ketika umatnya Nabi Lut alaihi salam batasannya menungsa, kangger menungsa, kudune kan memang sing sejen-sejen Gusti Allah nyiptakenane. Angger lanang ya kudune oli wadon. Kan kaya gue, wadon kudune oli lanang. Kak diterjang batasan itu. Lanang senengane lanang, wadon senengane wadon. Zamannya Nabi Lut umatnya kan berarti melanggar batasan Allah. Kepengine sengane kualik, ya. Jadi senengane sing kualik-kualik. Ya Allah berarti kon panjaluk sing kualik-kualik, tak kirimna sing kualik-kualik. Bumine dikualik, kan begitu? Karena jaluknya diwalik sih. Akhirnya kan seperti itu. Bumine diwalik. Allah turunkan azab langsung. Karena kepenginnya seperti itu. Sama dengan kita, ketika Allah kemudian memerintahkan kepada kita hal yang memang itu sudah menjadi kewajiban kita, sementara kewajiban kita kan yang paling prinsip itu sudah disampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Hakikat orang yang tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah itu sombongnya luar biasa. Maka kesombongan itulah yang pada akhirnya Allah kirimkan azab. Ya, jadi tugas kita itu ya ibadah. Salah satunya, lagi mulai mau dikongkon jerempet sih. Salah satunya ini adalah ketika kita mengenal tentang Isra dan Mi'raj. Ya, ada satu perintah ya yang sangat luar biasa, walaupun banyak, tapi yang paling terkenal itu kan adalah perintah tentang masalah sholat. Ya, ini perintahnya. Kalau kita kemudian melanggar batasan yang telah diatur oleh Allah, kita diperintahkannya itu adalah ibadah dengan cara melaksanakan sholat. Kok kita tidak melaksanakan? Ingat itu. Ya, jangan katakan diri kita muslim kalau kemudian kita belum terlihat melaksanakan sholat, karena itu merupakan lambang seseorang muslim. Wong sampean gen kadang-kala kayak gini Pak, sering sampean penasaran, aku sebenarnya tanggane sampean wong Islam dudu Islam, tapi orang tahu perlu sembahyang tulis temu-temu
Begitu beda katon Pak nganggo peci lah berarti muslim. Ora ketang badan tok. Mesti akan mengatakan bahwa dia itu seorang muslim. Karena Pak, sholat itu lambang. Mesti lambang. Mau penasaran seberapapun, kalau dia melakukan sesuatu dengan pakaian-pakaian ala Islami saja, belum melakukan apa-apa Pak, itu saja panjenengan sudah mengatakan, oh ternyata wong Islam jadi pimpin peci. Padahal awit pimpin bulung menteri be ora Islam ora penganggone peci kabeh ya. Cuman itu menjadi salah satu ciri. Mesti akan mengatakan, ya akan mengatakan bahwa dia itu adalah seorang muslim. Ketika kita mengalami kebimbangan kepada seorang ini sudah muslim apa bukan. Yang paling penting ketika terlihat pada waktu sholat. Sebegitu pentingnya sebenarnya, ya, sebegitu pentingnya sholat sebagai identitas kita bahwa kita adalah seorang muslim. Ingat bahwasanya saking pentingnya sholat ini, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan pernah menyampaikan seperti ini, bahwa as-salatu ibadud duddi. Salat itu tiang. Di masjid ada tiang-tiangnya nih. Faman aqamaha, siapa yang mendirikannya. Bukan cuma mengerjakan, mendirikan itu berarti menghidupkan. Ya, jamaahnya hidup, bukan cuma sekedar sholat laksanakan gugur kewajiban enggak, tapi betul-betul dia melaksanakan sholat dengan baik. Faqad aqamati, maka dia telah menegakkan agama itu. Tapi ingat nih yang kedua ini, faman tarakaha, siapa yang suka meninggalkan sholat, faqad hadabat din, maka dia itu sebenarnya merusak daripada agama Islam itu sendiri. Makanya saya sering ngomong begini, bahwasannya saya sering ngomong itu, kadangkala kita terlalu sering mengatakan bahwa kenapa Islam mengalami kemunduran, kenapa Islam kadangkala dianggap mungkin tertinggal dan lain sebagainya. Kenapa Islam tambah kesini tambah sedikit, itu karena banyaknya musuh-musuh Islam yang nyerang kepada Islam. Tapi saya lebih suka menintrospeksi diri kita dibandingkan kemudian kita dulu gara-gara ini enggak. Kita lebih introspeksi itu lebih baik. Seperti yang tadi dibacakan Qari, bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat, itu lebih penting. Kita lebih menintrospeksi diri kita. Jangan-jangan justru yang menghancurkan Islam itu kita. Jangan-jangan justru menghancurkan Islam itu dari dalam umatnya sendiri yang senantiasa meninggalkan syariat yang ada di dalam syariat Islam, salah satunya sholat. Makanya tadi disampaikan faman tarakaha, siapapun di antara umat ini yang kemudian meninggalkan sholat, maka salugune, satemananane, mereka itu telah menghancurkan agama Islam itu sendiri. Hati-hati. Mungkin ini kelompok banyak sebenarnya. Ya, saya katakan banyak. Mereka yang kemudian menyatakan dirinya Islam, kemudian justru tidak menegakkan ibadah yang satu ini banyak. Saya katakan kalau seandainya kemudian mereka betul-betul menegakkan Jumat Pak, masjid gak ada yang muat. Nyatanya masih banyak masjid yang kosong-kosong. Jumat biasa-biasa saja. Kan masih banyak. Kalau seandainya semuanya mau menegakkan, enggak, orang kamot Pak masjid. Apa maning kelas salah sorop sampai di masjid, wow, mesti sampai jalan-jalan. Kalau berangkat semua, padahal mayoritas mungkin semuanya Islam. Itu yang kita takutkan. Mereka orang Islam, tapi justru menghancurkan dari dalam dengan cara apa? Meninggalkan syariatnya. Makanya Nabi mengatakan seperti itu. Karena kalau orang betul-betul menjaga sholatnya, Rasul kan banyak menyampaikan seperti ini, bahwa besok itu yang nanti akan pertama kali dihisab di yaumil qiyamah itu kan soal sholat. Sampai-sampai kemarin kalau di sosial media itu, sholat menjadi salah satu penangkal. Kalau sholat kita benar, akan menjadi penangkal, ya, akan adanya virus corona.
Nyampe situ-situ memang baguslah, saya sih seneng. Apa maning sing renggang-renggang kaya kae. Kuli kok ngomong alasane ente ndak setane mlebu kuli dijak sembayang. Kepret kuli wis. Ngomong gak senengane digampang-gampangan tok. Kowe ana sing ngomong kaya gue. Setan apa sih gelem sembahyang hari ngomong enak bae. Ente wis longgar-longgar ora apa-apa, kok setane dijak jamaah sisan. Omongan apa kaya gue. Angger kaya kowe nang Nabi ora usah ngomong-ngomong madhep supire kongkon madhep kole sapa Pak. Orang ngomong kaya gue ora usah diperintah. Lah kak ngoleti alasan-alasan sing ora masuk akal. Itulah setan mengganggu terus akal pikiran. Maka caranya, ikhtiarnya agar kita mampu melakukan hal seperti itu. Kalau niat ikhlas itu pasti, tapi kita harus punya taktik. Taktiknya itu memang agak susah mungkin kalau bagi orang, tapi memang harus. Yang namanya nuntut ilmu itu nggak mengenal usia. Kita tahu apa sih sebenarnya yang kita baca. Karena banyak orang yang membaca mereka nggak tahu. Terus sebenarnya jaluk apa sih? Ya sebenarnya macam apa, jaluk apa sih ngering Gusti Allah? Kadang-kadang kita nggak paham. Coba kalau kita pahami mulai dari Allahu Akbar, kita paham Allah Maha Besar. Pikiran kita memaknai begitu Allahu Akbar kabiru. Pikiran kita memaknai Allahumma ba'id. Pikiran kita memaknai terus. Kita tahu begitu alhamdulillah, kita tahu mananya segala puji lillahi bagi Allah Rabbil Alamin Ar-Rahman. Itu pikiran kita terus memaknai, tidak memberikan kesempatan setan mlebu ning akal pikiran ini. Itu penting, Pak. Mulane cukup sampean sing ora mono anak-anake aja sampai kaya sampean. Sekolah kena nang kene ana tempat ngaji sekolah kena endah paham. Sakala sampean jadi ngomong muga-muga ya Allah anaknya nyong aja kaya nyong, cukup nyong bae. Tapi anaknya ora di sekolah kena ngari sekolah-sekolah sing ngerti tentang masalah ilmu-ilmu agama, endah paham. Ya. Jadi itu endah biar paham generasi kita, generasi nanti yang semakin kesana harus semakin baik, Saudara. Itu cara. Ya, saya dulu diberitahu caranya Bang, itu cara. Yang paling baik kita tahu. Ya, ketika kita subhana rabbiyal azim kita tahu. Begitu subhana maha suci engkau ya Allah rabbiyal azim Tuhan yang maha agung. Tahu, ngerti kono lho. Tuh umur samono dadet. Si penting nyong bisa maca ya alhamdulillah kok pura-pura ngerti. Arane be wong ngaji nang kudune tambah mana tambah munggah. Golet priben carane. Ya. Jadi jangan menyerah. Ya, sampai kapanpun selagi kita memang masih diberi kesempatan oleh Allah, belajar tetap agar ke sana harus lebih baik. Katanya kita tidak boleh sama, harus lebih baik, apalagi kemudian berkurang. Tapi sekali lagi bahwa ketika kita mampu ya dengan cara berikhtiar menjaga sholat kita, maka insya Allah hal-hal yang tadi segala macam perilaku hidup kita mudah-mudahan akan terbawa ikut baik. Ya, makanya tadi saya sampaikan banyak orang yang sudah melakukan sholat tapi kemudian yang lain ternyata belum. Ya, orangnya sholat zakatnya enggak, ya sama saja bohong Pak. Orang perintahnya itu mesti kalau sudah sholat mesti zakat. Yang kayak gue ayatnya berarti kayongen hilang gue. Ya, dari awal sudah jelas. Ladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Setelah salat wa mimma razaqnahum yunfikun. Yen wonge wis lakoni salat tok li zakate gen emoh, kowe ayat berarti dicolong kowe. Tugel. Gak bisa. Itu artinya apa? Satu rangkaian. Ya, bahwa salat tidak cukup. Harus diikuti dengan zakat, harus diikuti dengan puasa yang insya Allah tidak akan lama lagi nih, tanggal 24 April. Kalau saya sudah mengatakan 24 April hari Jumat, insya Allah saya akan memulai puasa. Saya sudah ngomong dulu, canggih saya ya, orang usah ngenteni waktu ke petang. Iya, jadi sudah modern ya. Insya Allah mudah-mudahan tidak meleset.
Maka banyak-banyak doa, mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersyukur kita akan sampai kepada balighna Ramadan. Allah nanti akan mempertemukan kita dengan Ramadan. Ini kan sudah Rajab, ya, kemudian nanti Sya'ban, nanti Ramadan. Kan sering jenengan kenal Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Terlepas dari doa wis orang ngerti, si penting berdoa mau buat dibaca. Baca saja yang baik, minta kepada Allah agar kita nanti dipertemukan lagi dengan cara bersyukurnya tadi dengan cara melaksanakan ibadah kepada Allah. Wujudnya itu adalah sholat. Jadi ketika kita melaksanakan apa yang sudah diatur oleh Allah, selamat kita. Ya. Ini baru satu Allah mengirimkan. Belum yang lain-lain, itu baru virus. Belum yang kelasnya ditumpahkannya laut, belum. Ya, itu baru virus. Kemudian Allah memerintahkan bala tentaranya yang lain, laut tumpahkan. Gak usah disuruh, padahal dari dulu yang namanya laut, yang namanya gunung, yang namanya itu semua sudah minta kepada Allah, berdoa kepada ya Allah. Saya sudah gak betah ini. Saya sudah gak kuat lagi dengan perilaku manusia, ya Allah. Seandainya Engkau membolehkan hari ini saya tumpahkan Allah. Laut wis donga kaya kowe njaluk karo Gusti Allah. Cari Gusti Allah kok disit. Sabar laut, sabar. Aslinya wis ora betah kok laut. Delengna tingkah manusia. Gunung, bumi ini saatnya sudah berdoa kepada Allah. Kalau Allah mengizinkan, saya akan pecahkan ini bumi. Saya akan pecahkan biar seluruh penduduknya itu masuk ke dalam perut bumi. Karena apa? Saya sudah enggak betah ya Allah. Saya sudah dirusak dan diporak-pondakan oleh manusia. Wis do ngajari Gusti Allah, engkau disit. Sabar ana waktune delat maning. Butuh delat maningnya kapan? Ya. Ternyata mereka sudah banyak yang tidak betah dengan kita. Tingkah laku kita ya Allah. Kita banyak sekali melakukan banyak maksiat kepada Allah. Maka banyak-banyaklah ya istighfar kepada Allah, minta doa kepada Allah, perbaiki sholat kita dengan baik. InsyaAllah Allah akan menyelamatkan kita dari segala macam musibah. Tapi ingat, jangan lupa banyak minta doa kepada Allah. Di samping kita berikhtiar dengan cara menjaga stamina tubuh kita, menjaga pola hidup kita yang sehat. Ya, tapi itu tidak cukup karena apa? Segala sesuatu datang atas izin Allah. Termasuk virus juga datang atas izin Allah. Yang punya penangkalnya juga Allah, yang bisa menyembuhkan juga Allah. Maka kita minta kepada Allah. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, ya, hadis nomor 1551 itu kan ada salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika ya Allah. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Dari apa? Minal barosi, dari penyakit belang yang membahayakan. Terus dari apa lagi? Minal jununi, dari penyakit edan. Gila. Hati-hati. Sekarang itu banyak orang yang kelihatannya waras, tapi menurut Islam itu sebenarnya sudah gila. Yang kalau dalam bahasa hadis itu al-majnunu haqqul majnun. Wong edan sing temenane edan, Pak. Bisa jadi kita loh, Pak. Bisa jadi. Katanya tahu gagah waras seger, tapi menurut pandangan Islam ente edan aslinya. Itu banyak. Makanya di situ disampaikan termasuk minal junun, dari penyakit gila. Saya nggak akan menerjemahkan al-majnunu haqqul majnun. Engkau kapan-kapan baik. Ya, jadi siapa yang sebenarnya gila itu sebenarnya siapa? Apakah mereka yang di jalan-jalan seperti orang gila yang kita lihat? Bukan. Ya. Kemudian selanjutnya wal judda. Ya, minta kepada Allah agar kita ini berlindung dari penyakit lepra, kusta pada zaman ini. Wasayyi'il asqam. Kemudian kita minta kepada Allah, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang membahayakan, yang mematikan bagi kehidupan manusia. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wasayyi'il asqami.
Ya. Pan dihafal dina kiye. Ora jam 10 ora apa-apa ngapalna kowe to. Gelem, Bu. Ora apa-apa. Apal-apal biombo apa sadedik-dedik ya. Ora ketang nganjuk nang omah kelalen maning ora apa-apa ya. Allahumma inni a'udzubika. Bareng-bareng Allahumma inni a'udzubika. Wis hafal? Ulang maning Allahumma inni a'udzubika. Ki enggak lesuk sampean maca kiye Allahumma inni maca. Hah? Allahumma inni a'udzubika minal barasi. Minal barasi. Disambung Allahumma inni a'udzubika minal barasi. Maning wal jununi. Wal jununi. Sambung Allahumma. Kayak mulai pating blakrak ganeng. Orang genah sih ganeng. Minum. Biasa kayak alasane tua tanggo ning jaba nang wadon nang lamun ini enom. Ari belajar agama ngakune tuan jele nemen ya. Ya. Minal barosi wal jununi. Minal barosi wal jununi. Bisa sing Allahumma inna a'udzubika 1 2 3. Allahumma minal. Kayak penting radan tata. Bisa teling-eling ya, teling-eling. Minal barosi wal jununi ditambah wal judami. Ngone dza jududda dudu judami. Yang mana sing sejen? Minal barosi wal jununi wal judami. Tak gandeng minal barosi wal jununi wal judami. Ayo kana campur gereng apa ya? Wal judami. Maning 1 2 3 dapat minal barosi wal saiki digandeng Allahumma inni a'udzubika mulai Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami. Ya siji maning ke mau kayak gemuyu kelalen ke ketara ke kedamai jimaning kelalen ya wasayyi'il asqami nang kenane apal mburine kelalen mau wasayyi'il asqami wal judami wasayyi'il asqami wal judami wasayyi'il asqami. Moni maningo wal wasay. Wis ya ke papan. Siap ke? Aja banter-banter wis ora buru-buru. Ya, alon-alon. Mulai Allahumma inni a'udzubika minal barosi jununi wal judami wasay asqami. Pintu gue endah aja kena corona. Wasayil asqam ke berarti termasuk corona ya termasuk apa bae seperti sing bahaya-bahaya. Endah aja marak meneh ngaring pangane wong kali sapu terutama jamaah lasrof mana aja ngadoh mana. Ya balik maning negarane ya kena. Ya
sampai minta berlindung. Di samping memang kita melakukan ikhtiar secara medis. Ya, hati-hati wong saiki kangelan, padahal gene ana watuk ana pilek tok komplikasi ya, kan komplikasi Pak. Isi mending komplikasine watuk pilek. Ora masalah, angger watuk pilek yang juga awak dan panas kuliko angger waktu kaya ke periksa, ke bisa didiagnosa, ke aja kenang keke. Padahal sing gemene kayak gue ora apa-apa angger watuk pilek ya kenang kaya gue. Wis suka akhirnya kan barang watuk pilek pan periksa ora lah si biben, bang kok darane kenang corona. Ya, akhirnya iya, karena ciri-cirinya kan jare kaya gue. Ya, maka berdoa kepada Allah. Ya, ulang sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wasayyi'il. Amin. Wis dongane gue bae. Cukup ki Pak. Sajam darane sampean pengasane ngomong terus suwe-suwe. Sampean ta iya nyonge sih. Bisa sampai nih ya, cukup ya. Miki anjok ya, Isra Mi'raj anjok, sholatnya anjok. Wis pengarane ngomong tak anjok ya. Tapi mudah-mudahan sekali lagi bahwa intinya satu, hiduplah dengan aturan yang telah diatur oleh Allah. Allah perintahkan laksanakan, Allah membuat larangan kita tinggalkan. Ya, jangan melampaui batas-batas yang telah dibuat oleh Allah, jangan dilampaui. Jangan berani-berani, yang haram tinggalkan, jangan pernah dilakukan. Ya. Yang kedua, yakinkan dalam akidah kita, setiap perintah ada manfaat, setiap larangan pasti ada madarat. Yang ketiga, bahwa salah satu di antara ya apa yang sudah disyariatkan oleh Allah kepada kita selaku makhluk itu adalah ta'abbud ilallah ta'ala. Salah satunya adalah dengan melaksanakan sholat. Yang keempat, insya Allah dengan sholat yang baik maka seluruh amalan kita akan menjadi ikut baik. Yang terakhir, bahwa dengan sholat mudah-mudahan segala maksiat, segala kekejian itu bisa kita tangkal karena sholat kita dengan cara sholat yang baik, ikhlas lillahi ta'ala, sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.